Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sahlan dari kelas 5C9. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyelesaikan paket Tracer Exploration di bab 6 tentang addressing the network IPv4 6813. Bisa kita lihat di sini. Dan ini adalah soalnya. Nah, seperti ini soalnya. Kurang lebih kita disuruh mengkonfigurasikan. Di sini ada 6 device gitu ya. Ada 6 device dan di sini ada task kita yang harus kita selesaikan. Di sini kurang lebih ada 4 task ya. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada device-nya, ada 6 device. Linknya ada IP subnetting planning, practice your subnetting skill, build the network. Oke, sekarang kita langsung ke task 1 IP subnetting planning, subnet planning. Oke, jadi di sini kita disuruh membagi ke 7 alamat. Kita dapat IP address yang ini, kita bagi ke 7 alamat. 7 ya, bagi 7 gitu intinya ya. Sekarang ini saya copy aja. Saya akan menghitungnya menggunakan ini dia, PLN subnet calculator. Karena video ini butuh durasi yang sangat banyak ya, jadi saya langsung aja. Nah, di sini saya klik 7 karena subnetnya dibagi 7 gitu ya. Change. Nah, sudah 7. Sekarang ini kita ubah. Kita sesuaiin aja biar supaya tidak ribet nanti ya. Di sini existing LAN, starting LAN. Kedua ada future student LAN. Oke, mungkin ini saya skip atau saya percepat aja ya. Oke, di sini kita sudah dapat ya. Ada address-nya, ada max-nya, dexmax, ada site enable range, ada broadcast. Di sini kita udah ada tabelnya, tinggal membagi alamat IP address-nya ke perangkat ini. Ya, ada 6 perangkat, kita disuruh bagi IP dari yang sudah kita hitung menggunakan
di LSM kalkulator. Sekarang kita langsung ke soalnya aja. Nah, sekarang langsung ke soalnya. Interface IP address, alamat IP, antarmuka alamat IP. Untuk server, konfigurasikan alamat IP yang bisa digunakan tertinggi kedua yang ada pada ISP LAN subnet. Oke, sekarang kita cari di sini existing ISP LAN subnet. Oke. Oke, existing LAN subnet. Untuk server katanya ya, untuk server. Oke, di sini ada existing ISP LAN subnet. Nah, berarti kita harus tentukan IP server itu berapa. Nah, di sini katanya untuk server konfigurasikan alamat IP yang bisa digunakan tertinggi kedua yang ada pada ISP LAN subnet. Oke. Ini ISP LAN subnet yang ada. Tertingginya, range-nya dia dari 97 ke 110. Nah, paling tinggi 110. Kalau paling tinggi pertama itu 110, berarti tertinggi kedua yaitu 109. Oke, sekarang kita tulis di sini 109. Oke, ini untuk server. Lanjut. Untuk antarmuka fast Ethernet R1 ISP, konfigurasikan IP address tertinggi yang ada pada ISP LAN subnet. Oke. Tertinggi katanya ya. Di sini ada ISP LAN subnet yang ada. Nah, tertingginya berapa? 110. Oke, sekarang kita buat di sini 110. Oke, lanjut. Untuk antarmuka serial R1 ISP, konfigurasikan alamat yang bisa digunakan, konfigurasikan alamat tertinggi yang bisa digunakan pada WAN subnet yang ada. Oke, WAN subnet yang ada. Nah, kita cari di sini WAN subnet yang ada, ini. Gitu ya. WAN subnet yang ada. Katanya apa? Tertinggi, gunakan alamat tertinggi. Oke. Nah, tertinggi di sini berapa? 122. Terendahnya 121. Oke, sekarang kita katanya di sini tertinggi gitu ya. Berarti kita pakai yang 122. Nah, kita tulis di sini. 122. Nah, ini untuk serial pada R1 ISP. Oke, lanjut lagi. Untuk antarmuka serial R2 sentral, gunakan alamat terendah yang ada pada WAN subnet yang ada. Oke, WAN subnet yang ada. Kita cari nih. Nah, yang ini. WAN subnet yang ada. Nah, IP terendahnya berapa? 121. Berarti di sini serialnya adalah 121. Oke. Ini kita sudah buat serial untuk R2 sentral. Sekarang lanjut lagi. Untuk antarmuka fast Ethernet pada R2 sentral, gunakan alamat tertinggi yang bisa digunakan pada student LAN subnet. Nah, student LAN subnet. Kita lihat nih ada student LAN subnet yang ada gitu ya. Nah, katanya di sini gunakan tertinggi, the highness. Tertingginya berapa? 62. Sekarang kita tulis di sini berarti 62. 62. Nah, lanjut lagi.
Untuk host 1A dan 1B, gunakan dua alamat IP pertama, di mana gunakan alamat dua paling rendah atau terendah yang ada pada existing student line subnet. Nah, kita lihat nih, existing student line. Nah, katanya apa? Gunakan dua alamat IP, di mana gunakan alamat yang terendah. Nah, di sini ada yang terendah 1. Karena katanya disuruh kita pakai 2, berarti 1 sama 2 gitu ya. Nah, di sini saya buat aja untuk PJ1A itu 1 gitu ya. Nah, untuk yang 1B saya buat 2. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Oh, belum. Untuk S1 sentralnya itu kita memakai networknya ya. Yaitu yang ini. Yang sudah diberikan di soal tadi pertama. Nah, kita masukkan aja di sini. Kita sudah memberi IP, cuman kita belum konfigurasikan. Makanya di sini completion-nya 0%. Kita masih merencanakan IP untuk perangkat ini gitu. Jadi kita belum masuk mengkonfigurasikannya ke device ini. Nah, sekarang di sini dia ada konfigurasi tambahan. Nah, untuk PC 1A dan 1B, tambahkan IP dan konfigurasikan default gateway-nya. Konfigurasikan menggunakan DNS server service gitu ya. Oke, sekarang PC 1A dan 1B tambahkan IP-nya dan konfigurasikan default gateway. Oke, sekarang kita buka PC 1A. Jangan lupa kita hidupkan supaya bisa kita setting gitu ya. Nah, di sini ada gateway dan ada DNS server. Sekarang katanya tadi disuruh tambahkan IP. Nah, kita klik desktop, IP configuration. Nah, di sini udah ada. Masukkan IP-nya. IP-nya yang ini yang udah kita buat tadi nih. Nah, masukkan IP-nya. Subnet max-nya kita bisa lihat di sini. Yang sudah kita hitung tadi. Kalau alamat IP address-nya 1231, berarti yang ini. Subnet max-nya berapa? Yang ini, 192. Kita ketik 192. Nah, default gateway-nya itu berapa? Kita gunakan yang 62. Oke, kita gunakan yang 62. 62. DNS servernya itu kita pakai yang punya server ini, IP server gitu ya. 168.23.109. Oke. Nah, ini sudah terisi. Kita close saja. Nah, ini gateway-nya sama DNS server udah terisi otomatis. Oke. Nah, di sini completion-nya udah bertambah 10%. Oh ya, yang 1B-nya juga sama. Bedanya itu cuma di IP address-nya. 2, karena IP address PC1B itu 2. Subnet max-nya sama, yaitu 192. Default gateway-nya sama. Kita gunakan yang 62. DNS server kita gunakan IP server gitu ya. Oke, sekarang udah selesai. Close saja. Nah, sini udah bertambah 20%. Oke. 1 sudah selesai. Lanjut kedua, untuk server konfigurasikan default gateway dan IP-nya. Hidupkan DNS service, gunakan domain ini ya, dan aktifkan HTTP service-nya.
Oke, sekarang kita ke server. Hidupkan dulu. Sekarang ke desktop IP, karena katanya konfigurasikan IP-nya dulu. Oke. Oke, sekarang kita masukkan IP-nya 109. Subnet max-nya kita bisa lihat di sini 109 itu di sini ya. 109. Berarti subnet max-nya 240. Default gateway-nya kita pakai yang ini 110. Oke, kita pakai 110. DNS servernya nggak usah, karena dia sudah server, jadi nggak perlu lagi DNS server. Kita close aja. Kita kembali di sini ke soal. Kita sudah mengkonfigurasikannya. Terus enable DNS. DNS-nya kita aktifkan, gitu ya. Gunakan nama domain ini. Oke, sekarang ini kita paste. Kita tempel di sini name-nya. Domainnya, IP-nya yaitu IP server. Oke, sudah selesai, on add. Nah, belum selesai. Dan hidupkan HTTP service. Oke, HTTP service, HTTP service-nya di on kan. Nah, ini sudah on, tutup. Lanjut. Untuk antarmuka serial pada router R1ISP, kamu butuh menyeting clock rate laju jam ke 64.000. Berarti untuk R1ISP-nya, untuk di serial, interface serial gitu ya, serial interface. Oke, clock rate-nya kita ubah ke 64.000. 64.000. Sudah, close. Katanya di sini berarti tidak butuh clock rate pada sisi DTE. Dalam kasus ini yaitu R2 sentral. Berarti interface dari R2 sentral serial itu nggak perlu di clock rate ke 64.000. Jadi cuman R1 aja. Oke. Nah, teks 1 kita sudah selesai. Di sini 36% ya udah. Sekarang langsung ke teks 2. Konekkan kabel DCE ke R1 ISP serial dan yang lainnya dan ujung lainnya ke R2 sentral serial 0. Berarti kita butuh kabel di sini. Connection kabelnya kabel DCE. Nah, ini kabel DCE. Katanya apa? Hubungkan kabel R1 ISP serial 0, R1 ISP serial 0 ke R2 sentral serial 0. Oke. Nah, connect PC1A ke fast Ethernet pertama pada switch S1 sentral. Nah, di sini kita hubungkan PC1A itu menggunakan kabel strike ya. Nah, hubungkan PC1A fast Ethernet ke S1 sentral yang pertama, fast Ethernet pertama. Berarti 1B yang kedua. Nah, ini kita udah selesai. Lanjut. Konekkan interface fast Ethernet pada router R2 sentral. Gunakan fast Ethernet tertinggi. Oke, sekarang kita hubungkan R2 sentral ini menggunakan kabel strike sama. Di sini kita fast Ethernet ke S1 sentral. The highest fast Ethernet. The highest berarti 24. Karena ini paling tinggi gitu ya. Oke, selesai. Connect interface
Di sini kita disuruh konekkan R1 ISP ke Eagle server menggunakan fast Ethernet. Di sini kita butuh kabel cross ya, fast Ethernet. Oke, nah di sini kita sudah menghubungkannya dengan kabel gitu ya. Untuk semua device pastikan dayanya itu on dan antarmukanya. Oke, sekarang kita on kan. Itu back servernya di config pas Ethernetnya, karena jalan pas Ethernetnya tadi belum di on kan gitu ya, jadi dia masih merah nih, titik-titiknya masih merah. Sekarang kita on kan. Begitu juga di R1 ISP, di fast Ethernetnya kita on kan, serialnya di on kan. Nah di sini udah hijau dia. Sekarang R2 sentral, fast Ethernetnya di on, serial di on, sudah hijau. Sekarang R1 sentralnya nggak perlu ya, karena ini dia nggak perlu. Nah langsung ke PC1A, fast Ethernetnya on. PC1B nya juga di on kan. Sekarang ini udah hijau, ini juga udah hijau gitu ya. Di sini tax kita sudah 79%. Kita tunggu aja dulu sampai semuanya hijau. Oke, di sini sudah hijau semua gitu ya. Sekarang kita ke teks 3, konfigurasi jaringan. Kamu butuh mengkonfigurasikan server, kedua router, dan 2 PC. Oke, sekarang kita konfigurasikan. Ke 2 router gitu ya. Satu server, 2 router. Sini udah. Nah, di sini pas Ethernetnya pada R1 ISP, kita masukkan alamat IP yang ini ya. Nih, alamat IP fast Ethernet. Fast Ethernet alamat IP-nya ini. Jadi kita masukkan di sini subnet max-nya 110 yaitu 240. Oke, 240. Nah, ini dari sini ke server menggunakan fast Ethernet. Masukkan alamat IP-nya yang ini. Nah, sekarang ke serial. Kita masukkan alamat IP yang ini. Kenapa? Karena dari R1 ISP ke R2 sentral itu menggunakan serial. Ya, masukkan alamat IP ininya di serial. 122. Subnet max-nya 252. Oke. Tadi fast Ethernetnya udah, serial 0-nya udah. Kita close saja. Lanjut ke R2 sentral. Begitu juga serial 0-nya, serialnya ini. Jadi masukkan 121. Subnet max-nya 252. Dan di sini. Oke, untuk fast Ethernetnya
dari R2 sentral ke S1 sentral itu menggunakan fast Ethernet, dan ini IP-nya 62. Subnet max-nya 62, di sini berapa? 192. Kita masukkan 192. Nah, ini sudah. Selanjutnya, ini sudah tidak perlu lagi gitu ya. Untuk S1 sentral nggak perlu dikonfigurasi, 1 VGA juga sudah tadi. Teks kita di sini udah 95%. Kamu tidak membutuhkan mengkonfigurasikan switch ataupun tidak membutuhkan konfigurasi I/O CLI pada router. Bagian konfigurasi router sudah selesai untukmu. Nah, jadi intinya kita udah nggak perlu konfigurasi yang lain gitu ya. Kita udah konfigurasikan semuanya. Sekarang kita katanya ini static route pada R1 ISP harus menuju ke subnet standard LAN yang ada via R2 Central Serial Interface. Berarti static route pada ini ya, ISP R1 itu ke alamat IP R2 Central. Alamat IP R2 Central. Nah, karena ini menggunakan serial 0, jadi kita menggunakan IP yang ini, bukan IP yang ini gitu ya. Jadi kita menggunakan IP serialnya. Nah, networknya yaitu 0, karena kita pakai networknya yang dikasih tadi, yang ini 0. Max-nya 0 itu 192. Ini ya, IP address-nya ini, max-nya 192. 255 192 gitu ya. Nah, next hop-nya gunakan alamat IP yang ini, masukkan. Oke, 121. Kita add. Nah, sudah masuk. Kita kembali. Kemudian untuk static route 2 R2 Central, gunakan alamat IP R1 ISP. Nah, sebaliknya nih, R2 Centralnya, static route-nya, katanya di sini gunakan static route bawaan. Static route bawaan itu 000. Max-nya juga 000. Next hop-nya katanya gunakan alamat IP R1 ISP. Alamat IP R1 ISP yang ini 122. Tekan 122 add. Oke. Nah, di sini seharusnya kita udah selesai. Ya, sudah selesai di sini, udah 100%. Nah, sekarang teks 4. Kita perlu memverifikasi pekerjaan kita gitu ya dengan cek result button. Oke, kita cek result. Segment. Sini udah semua, sudah hijau semua gitu ya, nggak ada yang silang. Oke, kita close aja dulu. Nah, sekarang kita kembali ke teks 4. Kita coba kirim data gitu ya, dari PC1A ke server. Capture. Berhasil gitu ya, udah berhasil. Nah, sudah berhasil. Kita coba sekaligus mengirimkan dua
Oke, baiklah, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.